Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini lebih deg-degan ya, the next level. Mungkin aku mau perkenalkan dulu Alia Haju. Kami berteman kurang lebih dari sekitar tahun 2010-an ya, Al, 2010. Iya, 2010 deh kayaknya. 2010 yang lebih 2011 paling ikrip, bukan akrab lagi, paling ikrip. Walaupun dari 2009-an 2010 kita udah saling tahu nama gitu, tapi yang berjalan barengnya tuh 2011 gitu. 2010 ya, beberapa event gitu ya. Terus kenapa sih ini namanya sabu-sabu? Karena kami itu punya legenda, Zaman perjuangan saya dulu. Jadi zaman dia masih independen, emang sekarang kagak independen. Jadi zaman dia masih single dulu, kita punya drama masing-masing sih dalam kehidupan percintaan pada waktu itu ya. Selalu ada drama ya. 2011, 2012 itu kayaknya epic banget gitu. Terus kode kita berdua itu adalah sabu-sabu. Kita jadi suka apa ya, kita kasih kode masing-masing. Pokoknya kalau udah Al sabu-sabu, oke, itu ada drama yang terjadi pada hidup gue gitu. Yeah. Kalau bisa sampai jam 3 pagi. Yes. Sabu-sabunya bisa nambah 2 kali. Emotional eating, soalnya kita emotional eating. Jadi ceritanya kenapa sih sabu-sabu gitu ya, waktu dulu kan sabu-sabu itu adalah kode kita ketika kita membicarakan laki-laki. Nah sekarang sabu-sabunya the next level gitu. Apa sih keluhan laki-laki di satu sisi gitu, karena kita udah ada keluhan kita berdua terutama atau teman-teman kita gitu ya, itu kita sudah cerna bersama dengan makan sabu-sabu di Kemang ya waktu itu. Pada zamannya. Iya, betul. Nah, gue mau ceritain dulu sebentar nih Mbak gitu. Kenapa sebenarnya hostnya kan mestinya Eke ya. Iya. Tapi biar narasumber saya yang kece ini adanya di atasnya, ketutupan komen-komen ya kan. Jadi dia yang request. Ya, nah salah satu kenapa gue juga menginitiate suami bertanya ini adalah karena di suatu hari gitu ya, suami gue tuh curhat gitu. Dan at the end of the conversation dia bilang, iya sebetulnya aku udah stres ini udah lumayan lama lah gitu kan. Nah terus udah gitu gue bilang, oh my god, you are so kayak bisa banget untuk meng-cope up itu dengan diri sendiri. Terus udah gitu tetap cheerful gitu kan. Tapi yang barusan lo bilang yes gitu, padahal yang baru saja dia ceritain ke aku tuh lumayan heavy gitu loh. Kalau if I were you, then maybe I will be so cranky dan habis itu udah upset gitu kan. Juga ya. Ya kan. Nah COVID deh, gue tetap akan telepon lo untuk kita sabu-sabu gitu kan ya. Minta delivery gitu. Nah jadi gue pikir, oh laki itu emang susah sekali untuk berbicara tentang apa yang dia rasakan atau masalah even gitu. Bahkan sama orang terdekatnya gitu. It's not easy for them to reveal atau untuk mengungkapkan itu gitu. Nah itu salah satunya kenapa gue menginitiate ini gitu. Jadi biar para laki-laki itu gitu kan bisa punya tempat untuk bertanya dan yang menjawab yang profesional gitu. Jadi mereka bisa dapat jawaban yang professionally gitu kan. Nah jadi gue sudah men-set up waktu itu Google Form kan supaya tidak ada ID penanyanya gitu. Ternyata responnya luar biasa. Terus kita yang mati gaya gitu milihnya. Milihnya gimana? Yang mana bagus semua gimana nih gitu ya. Ternyata laki kalau curhat serius juga ya Bo gitu kan. Begitu dikasih kesempatan tuh kayak langsung terus dalam-dalam lagi ya.
curhatannya Iya. tuh yang sampai wow. Gue gak Nah, kebayang cuman sih kalau misalnya dari pihak istri kan istilahnya ya gitu kan ya. Kalau lo ngelihat semua curhatan laki-laki itu tuh gimana perasaan lo, Al? Like, if this is like your man who's actually saying all of those things gitu kan ya, terus gimana gitu? gue akan telepon lo minta sesi couple terapi langsung ini sih. Ya kan, berat ya gitu. Gue juga ngebalikin Iya. aduh, yang mana? Kita bener-bener honestly gitu, ini bukan peres, kita berdua bener-bener kesulitan mau pilih yang mana karena semua pertanyaannya is very thoughtful dalam we put consideration. Kita akan coba memuat ini dalam waktu 1 jam. Kalaupun gak cukup, kayaknya kita akan bikin lagi mungkin minggu depan gitu ya. For all of you Z friends. Yes. Nah, gue mau komenin satu dulu nih Mbak ya. Kan di Google Form itu gue tulis dong ya kan. Untuk para suami gitu kan. Dan ini adalah untuk IG Live Zoya Amirin. Suami bertanya. Gitu. Yeah. Tuliskan pertanyaan di sini, gue bilang gitu kan. Terus sudah gitu gue kasih juga contoh pertanyaan ×2. Pertanyaannya apa gitu kan, bagaimana untuk bilang ke istri supaya kalau laki itu butuh duit untuk hobi gitu. Nah terus udah gitu jawabannya kan misalnya tulis pertanyaan kan. Contoh gue kan ya. Jawabannya adalah belanjakan istri juga. Gue bilang laki emang kagak baca pertanyaan apa gimana sih? Emang gitu ya? Maksudnya Oke. Jadi di sini ya, gue bukan membela para laki-laki per se ya. Gue cuma menjadi jembatan supaya semua laki-laki ataupun perempuan, terutama suami dan istri itu akan paham gitu bahasa ini. Sebenarnya sih mungkin kalian semua udah tahu, cuma ya perlu diingetin lagi aja gitu. This is very simple. Menurut Helen Fisher ya, dia akan melakukan penelitian mengenai sosiobiologinya laki-laki gitu. Dan berdasarkan otak laki-laki itu sangat-sangat very goal oriented all. Jadi dia yang tujuan akhirnya apa, intinya apa gitu. Nah karena dia saking goal orientednya, dia punya kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Makanya yang laki-laki yang mendengar ini, tolong kasih tahu ke perempuan Anda ketika dia lagi curhat tentang pekerjaannya, tanya, sayang, kamu mau aku kasih solusi atau aku dengerin? Ya, karena kebanyakan laki-laki karena dia goal oriented, dia akan langsung ngasih solusi. Dia nggak ngerti konteks. Ya, dia nggak put everything into konteks. Banyak laki-laki punya kesulitan put everything into konteks. Konteksnya Alia di sini sedang memberikan contoh. Dia malah menjawab. Kebiasaan laki-laki begitu ya. Nggak baca sampai habis ya. Nggak baca sampai habis. Tapi ada sisi bagusnya, Al. Laki-laki yang kayak begitu biasanya cukup protektif sama perempuan yang dia sayang. Karena dia mau, masalah lo apa? Gue akan cari gue akan cari solusinya. Gue cari solusi. Aku akan melindungimu gitu ya. Aku akan melindungimu gitu. Tapi kadang-kadang kalau perempuan digituin, kadang-kadang kan kita kesel ya. Siapa yang suruh sih melindungi gue? Emangnya gue nggak tahu jawabannya. Kadang-kadang perempuan ngoceh, bukan dia minta solusi, tapi dia cara berkomunikasi perempuan itu adalah mengeluarkan unek-unek. Dengan dia mengeluarkan unek-unek, dia ngoceh, dia merasa ada connection, ya ada tersambung lah gitu secara emosi. Sementara buat laki-laki ketika perempuan bercerita, dia langsung goal oriented, solusinya apa gitu. Jadi put your relationship at rest ya. Beristirahatlah dalam berkomunikasi dengan memberitahu apa yang bisa diharapkan. Jadi kalau laki-laki yang kayak tadi biasanya begitu, Al. Gitu, dia sebenarnya oh iya, ini mungkin permasalahan banyak orang ya. Jadi dia nggak melihat ini konteksnya adalah contoh pertanyaan, dia langsung saya ke sana. Salah. Pras, Ibu Guru Strawberry, Alia sehat-sehat ya, thank you. Hai. Kita difoto nggak abis ini? Harus difoto dong. Banyak teman-teman iPhone Asia, thank you ya guys. You rock. Hai. Ya ampun. Senioran Pras tuh. Iya, lebih. Oke, next question ya. Nah, ini kayaknya sih termasuk salah satu pertanyaan laris nih ya. Apakah istri yang sudah memiliki anak cenderung ogah-ogahan jika diajak berhubungan badan? Menikahnya 8 tahun, umur pasangannya 35 tahun.
Ya, nah ini ada satu pertanyaan yang mirip juga. Ya, kenapa pasangan tidak terlalu bersemangat berhubungan dibandingkan berpacaran dulu? Jadi agak mirip ya. Lama menikahnya juga mirip, 7 tahun juga. Usia pasangannya 37 tahun. Ya, jadi mirip-mirip lah. Tuh ada sepupunya tuh Mbak? dulu Al tuh, ada sepupu lo tuh. Mica Haju. Hai Mitch. Ini untuk bekal untuk Michelle nanti pada saat sudah menikah. Siap. Gitu. Jadi dua pertanyaan ini tentang hasrat seksual ya. Yang tadi juga ada sempat yang langsung menjapri gue juga, walaupun udah dibilangin suruh isi form ya, tetap kekeh. Pertanyaannya ada 4 orang dan sama banget Al seperti itu. Dia nanya, gitu. Si istri gue males-malesan, plus juga ada yang merasa ditolak gitu ya, jadi agak-agak emosi. Oke. Laki-laki agak sensitif sama penolakan, bahkan ada satu yang bici banget Al, nanyanya kayak gini, Mbak, kalau misalnya saya sering ditolak, istri saya lebih suka ngurusin anak, saya boleh nggak jajan? Mendingan beli putus Mbak, jadi nggak pakai sakit hati ditolak. Oke. Ini kita lihat dari 2 sisi ya. Ini jangan marah, please jangan dirajam guenya. Ini kan banyak ini juga netizen yang kadang-kadang kejem ya gitu. Gitu. Jadi gini, first of all ya, penolakan itu pasti nggak enak, baik buat laki-laki maupun buat perempuan ya. Jadi buat yang mendengarkan ini, kalau sampai Anda tidak pernah menginginkan seks seumur pernikahan Anda, atau 2-3 bulan terakhir, ada yang salah dengan diri kamu ya. Boleh sekali-sekali menolak pasangan, baik kita menolak istri kita, menolak suami kita, kalau kita lagi nggak mood, boleh. Tapi ketika kita menolak seks, tolong jangan pernah menolak cinta, ya. Seks dan cinta kan bisa bersamaan, bisa berbeda, Al, ya kan? Nah, yang paling penting adalah gini, pada saat lo lagi nggak mood sama seks, tapi lo kan adalah, apa ya, lo tetap bisa menjalin cinta dengan pasangan. Misalnya gini, dipeluk, ya, dipegang tangannya, sebilangnya I'm not really in the mood today, aku lagi nggak terlalu mood nih gitu, boleh nggak kita pelukan aja gitu, aku tahu ini pasti mungkin nggak cukup gitu, tapi I'll do my best, jadi misalnya besok atau lusa gitu, aku lagi kayak banyak banget gitu yang mau dipikirin. Kadang-kadang dengan memberikan cinta, bukan, jadi jangan menolak seksnya aja, karena seks itu sama cinta kan suka susah dipisahin. Ya kan, ada banyak orang yang berpikir kalau misalnya ditolak seksnya seolah-olah dia juga nggak dicintai. Bukan itu sebenarnya kadang-kadang gitu ya. Jadi supaya kita tetap merasa disayang meskipun kita sedang tidak menginginkan seks, cobalah gitu ya untuk bernegosiasi sama pasangan. Jadi peluk sambil tidur. Nah biasanya karena pelukan kan ada oksitosin, ada endorfin, itu akan menolong kita untuk tiba-tiba jadi mood sama seks. Kalaupun enggak, kita tetap merasa disayang, nggak ada yang ngerasa ditolak. Itu dulu pertama gitu ya. Jadi it's very important gitu untuk lo jangan pernah menolak cinta ya ketika lo ingin menolak seks. Itu pertama. Nah kedua, terus gimana dong kalau pasangan, misalnya buat yang laki-laki ngerasa pasangan gue kok kayaknya nggak mau terus ngurusin anak. Coba tanya sama diri sendiri, berapa kali Anda memberikan perhatian kepada pasangan dibandingkan pekerjaan? Ya, nah buat yang perempuan yang mungkin mendengarkan ini, kalau Anda juga suami ya, namanya juga suami dengan pekerjaannya dan anak gitu ya, dengan tanggung jawabnya. Memang kebanyakan tanggung jawab anak itu tanda kutip diserahkan kepada perempuan. Ya, kadang-kadang sering nggak diomongin pembagiannya, tahu-tahu pokoknya udah terberi aja. Ya udah kan itu urusan kamu. Terus perempuan kayak, lah kok tiba-tiba jadi gue yang mesti ngurusin gitu. Ya nggak mungkin sih kita ninggalin anak kita gitu, tapi ketika kita dibebani terlalu banyak kan nggak fair juga. Nah buat perempuan yang misalnya merasa gitu ya, atau laki-laki yang merasa terlalu seperti itu, pertama tanya dulu, kira-kira misalnya nih ya gitu, misalnya aduh kok kayaknya istri saya lebih sayang sama anak, lebih banyak waktu buat anak dibandingkan buat gue gitu ya, terus jadi kayak rebutan sama anak, tapi juga kan gue bapaknya, masa sih gue mesti segitu amat gitu ya. Yang bisa kita tanyakan sebagai suami adalah gini, sayang, aku pengen deh perhatian dari kamu. Kira-kira gitu, supaya perhatiannya aku nggak kayak rebutan sama anakku sendiri, ada nggak beban kamu yang bisa aku tolong gitu, untuk membuat kamu jadi punya waktu buat aku dan buat diri kamu sendiri. Itu adalah jawaban yang paling, pertanyaan yang paling fair, iya kan? Karena kalau lo lu cuma berasumsi doang, istri lu juga nggak akan tahu sebenarnya kan. Kadang-kadang
kita bisnis as usual aja Al gitu ya. Kita nggak sengaja biasanya. Ada yang nggak sengaja bener-bener merhatiin anak sampai segitu amat sampai suami merasa terbengkalai. Cuma kalau jadi suami ngambekan juga susah kan mau cari solusi penengahnya Al. Jadi dikomunikasikan gitu ya. Cuman gimana mengkomunikasikannya ke istrinya sehingga istrinya tahu kalau I need this gitu. Gua perlu nih untuk berhubungan sama lo gitu. Gimana caranya supaya kalau misalnya kayak gitu kan misalnya kayak gimana gua perlu ngapain nih gitu kan. Oh ya dikasih jagain anak doang habis itu tetap nggak ngaruh gitu. Tidak berhubungan gitu ya. Gimana gitu. tuh? Gitu. Yang paling sebenarnya yang paling epic dari semua ini adalah be assertive ya. Stand for your right without hurting others gitu. Komunikasi yang asertif adalah komunikasi yang selalu diawali dengan pertanyaan saya merasa. Ya, yang aku merasa lebih disayang deh kalau kita bisa melakukan gini. Aku ngerasa I feel neglected gitu. Aku mau dong diperhatiin. Nanti kalau misalnya, tapi istri juga jangan langsung ngomel, oh iya gimana, kamu butuh perhatian kayak apa? Atau yang paling gampang dan biasanya berhasil itu adalah pertanyaan simple kayak misalnya, apa sih yang bisa aku bikin supaya kamu merasa lebih seksi di ranjang? Gitu. Oh. Simple, kan? Iya. Gitu. Aku pengen deh bikin kamu. Suruh belanja nanti gimana suaminya. Jadi kalau pertanyaan agak tricky Al, kalau tanya what can I do to make you happy, apa yang bisa aku bikin untuk bikin kamu bahagia. Kebanyakan istri akan minta bunga, bukan bunga biasa, bunga bank gitu misalnya ya. Atau I need to shopping, retail therapy gitu ya. Iya. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan di abuse gitu, supaya nggak bisa di abuse katakan gini, what can I do to make you feel sexy, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu merasa seksi. Aku pengen membuat kamu jadi perempuan yang merasa seksi gitu ya. Aku bisa apa gitu? Aku beliin lingerie yang aku suka, atau kira-kira aku pilihin yang kamu suka. Kamu sukanya warna apa? Aku pilihin warna sesuai yang kamu mau. Nanti aku akan kasih apa gitu misalnya. Atau kita masasan dulu gitu. Kita latihan ini itu. Jadi caranya nggak ada satu template yang ideal. Yang ideal itu adalah memberikan komunikasi yang asertif. Apa yang bisa saya lakukan? Bertanya itu adalah komunikasi yang paling romantis, udah paling bener. Jadi kalau laki-laki nggak terlalu effort, laki-laki tuh kalau udah denger, romantis, gue kagak romantis, terus gimana? That's it. Iya. Terus kan emang gue orangnya nggak romantis gitu kan ya. Kelar kan hidup kita. Nah, kita nggak dapat juga kering gitu buat apa? Gitu. Mungkin yang paling ideal adalah dengan bertanya, apa yang bisa aku bikin untuk membuat kamu merasa seksi? Itu kan kayak tercakup semuanya gitu. Lo bisa lo juga merasa spesial. Lu juga otomatis jadi romantis, padahal cuma pertanyaan gitu, dan nggak membuat lu jadi gini. Kenapa sih banyak laki nggak mau ngaku bahwa dia orangnya romantis? Karena dia merasa menjadi romantis itu in touch with their feelings, membuat mereka merasa lemah. Again ya. Kenapa sih laki itu nggak mau dianggap lemah tuh? Kenapa sih gitu ya? Karena sayang sekali di dunia ini mereka itu dibesarkan dengan image bahwa mereka harus kuat, mereka harus ngerti seks, mereka harus melindungi, tapi dengan caranya mereka. Jadi banyak laki-laki sering membahagiakan kita sebagai perempuan dengan cara mereka, padahal kita butuh dibahagiakan dengan cara kita. Misalnya yang paling simple, laki itu sering dia suka sound system gitu ya, sound system audio misalnya gitu ya, lalu dia belilah sound system audio yang keren, yang besar, yang canggih, dan dia bilang, nih caraku menyenangkanmu. Buat dia, wah gila, gue mesti punya sound system dan audio home theater seperti gue nonton di bioskop, jeng gitu kan ya. Terus buat si perempuan, ya keren, tapi dia sukanya baca. Kira-kira dia bahagia nggak? Oke, ya, nggak nyambung jaka sembung ya. Tapi kan dia membahagiakan kan, cuma dia nggak bertanya dulu, dia nggak cari tahu what is it actually make her think, apa yang bikin dia sebagai istri itu sebenarnya bisa bahagia gitu kan, bukan dengan versi dia. Iya, nah tadi menarik 2 bulan atau 3 bulan, berarti kalau misalnya itu berarti tolak ukurnya ya. Kalau misalnya udah 2 bulan 3 bulan gitu dan menolak terus, itu berarti there's something wrong dan mesti ngapain tuh kalau misalnya kayak gitu. Dan itu bukan ini ya Al, ini bukan masa nifas ya. Kita skip kalau masa nifas itu it's a special ini deh gitu ya. Jadi setelah nifas itu misalnya kira-kira 2 sampai 3 bulan, kalau sampai enggak
suami gitu ya bisa bertanya sama istrinya gitu ya, kayak misalnya ada yang menurut kamu ada yang salah nggak sih dengan kita, atau gitu ya mungkin banyak suami yang merasa males nggak mau dikomplain dan segala macam, jadi bisa bertanya mulai dengan memang mengungkapkan perasaannya gitu ya. Well being asertif itu memang harus mengungkapkan perasaan, kayak misalnya aku sedih dia ditolak terus sama kamu gitu, kita tuh bisa apa ya gitu supaya nggak kayak gini lagi. Gitu ya, nggak enak loh sayang ditolak terus loh gitu ya, memang apa sih kurangnya aku gitu. Sebenarnya perempuan yang ditolak juga kan sama suaminya juga merasakan hal yang sama, so Anda itu you are entitled of feeling that way gitu. Ketika Anda merasa penolakan ini menyakitkan banget ya, kok aku jadi berasa pengen jajan, aku pengen ini pengen itu gitu, tapi jangan jadiin ini alasan ya. Sebelum ini menjadi alasan untuk kamu beli putus di luar sana gitu ya, coba tanya, aku sedih banget loh ditolak terus sama kamu, memang kenapa sih gitu ya, apa sih yang bisa kita bikin, kok kita gini-gini aja sih, aku sedih deh gitu. Misalnya dia bilang, kerjaan lagi begini, ini lagi begitu, ini lagi begitu. Bukankah dalam pernikahan semua masalah akan selalu ada, especially during COVID, you will get stress. Nah lagi COVID nggak pernah ML sama sekali, malah tambah parah. Padahal when you having sex during COVID itu kan meningkatkan imun sistem, kalian lebih bahagia, nggak berasa kayak terpenjara berdua juga gitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah seks itu seberapa penting buat laki-laki? Bukan cuma buat laki-laki sebenarnya, sex is not everything, but it's very important. Jadi kehidupan pernikahan tanpa seks itu artinya tanpa passion. Jadi kayak mobil tapi nggak punya aki gitu ya, kayaknya ya oke, ini mobilnya ada semuanya nggak jalan aja, tapi dong, nggak jalan gitu ya. Jadi gini Al, dalam kehidupan pernikahan ya ada research, gue lupa tahun berapa research itu bilang begini, kalau kamu punya masalah keuangan atau apapun di luar ranjang gitu ya, itu akan mempengaruhi keseimbangan hidup kamu ya, keseimbangan dan stres di hidup kamu tuh kurang lebih 30%. 30%. 30%. Jadi lu punya masalah uang, keluarga gitu ya, anything bla bla bla, itu kurang lebih 30%. Tapi ketika kehidupan seks ya gitu itu kering, sexless marriage gitu ya, nggak ada passionnya sama sekali, itu akan mempengaruhi keseimbangan dan stres hidup kamu tuh sampai 70%. Wow, that's a lot. It's not everything kan, karena bukan 100%, but it's very important. Big portion ya, porsinya besar banget ya. Dan gue ngerti kalau misalnya kadang-kadang orang tuh nggak aroused, nggak terangsang terhadap seks, terutama pasca perselingkuhan gitu ya. It's hard to forgive. Kadang-kadang juga klisenya adalah, ya gue maafin aja, abisnya ada anak-anak. Selamatkan pernikahan sebelum menyelamatkan anak-anak. It's a total BS if you wanna save your marriage just for your kids. Nanti anak-anak itu akan jadi, anak-anak akan jadi apa ya? Kita akan overbearing sama anak-anak kita. Aku udah put up ya sama ibu kamu atau sama papa kamu selama dia selingkuh gitu ya. Jadi kamu harus dengerin aku. Kamu harus gini. Akhirnya anak-anak menanggung dosa ibu bapaknya. Iya, jadi anak-anak menanggung beban ya istilahnya ya, secara kayak unconsciously gitu. akan dibebankan ke anak-anak ya. Oke. Next question ya. Thank you Mima. Gue senang Mima nonton. Ada adik gue harus behave kayaknya. Oke. Usia perkawinan tahun keberapakah masa terbaik? Dan apa yang membuat itu menjadi masa yang terbaik? That's a very good question. Masa terbaik dalam pernikahan adalah masa di mana lo bisa survive satu permasalahan besar dalam hidup, dalam rumah tangga lo bisa survive perceraian ya, lo bisa survive lo bisa survive big problems like COVID ya kan, merasa boring, kayak nggak mungkin pernikahan nggak ada boringnya. Nah gimana cara lo mengatasi boring itu yang menentukan lo seperti apa gitu ya. Terus tidak adanya komunikasi, bertengkar terus. Nah setelah itu adalah masa terbaik pernikahan lo. Biasanya nih ada teori dari sini yang mengatakan sebenarnya kurang lebih biasanya masa-masa genting pernikahan itu adalah 2 tahun pertama, 5 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun. Oke, 2, 5, 7, 10 ya. Gue lupa research-nya itu precisely apa, tapi kebanyakan itu terjadi 2 tahun,
5 tahun, 7 tahun itu kurang lebih masalahnya hampir sama sih perselingkuhan. Tapi di mana perselingkuhan ini terjadi kalau misalnya pada pria kekurangan seks itu relatif cepat sekali untuk berselingkuh dibandingkan perempuan gitu ya. Relatif ya, sekali lagi angkanya nggak signifikan besar tapi lebih relatif. Nah perempuan itu berselingkuh biasanya bukan cuma karena seksnya. Kalau seksnya aja masih begitu dia akan ngerasa oke lah, gue sabar-sabarin ya. Tapi begitu lo seksnya nggak enak, lo romantis juga enggak. Perempuan itu dahsyat. Biasanya kalau dia cheating up. Dia akan cheating bener-bener sama laki-laki yang kurang lebih gitu ya. Minimal kehidupan seksnya itu akan jauh lebih oke dibandingkan suaminya. Oke, jadi ada cheating up, ada cheating down. Laki-laki bisa cheating down. Perempuan kebanyakan cheating up. Oh wow, makanya kalau dia perempuan yang, berarti kalau perempuan yang cheating, kemungkinan survive-nya akan lower lah, bukan lower. Lower gitu. Perempuan sih sebenarnya bisa relatif balik lagi, tapi rata-rata laki-laki egonya sangat terganggu. Jadi kalau perempuan yang cheating agak susah. Sedikit laki-laki yang mau bisa memperbaiki dirinya. Ya, which is gue salut kalau banyak laki-laki yang pernah istrinya pernah berselingkuh dan dia mau memperbaiki pernikahan itu. Waduh, itu benar-benar adalah penerimaan diri, self confidence yang paling besar gitu ya. Kayak misalnya ya ada lah gitu kasus di mana seorang artis waktu itu dia bersetubuh dengan yang bukan suaminya, ketahuan sama suaminya, dibelain depan-depan, banyak orang langsung menghujat, dibilang oh suaminya bencong. Kalau buat gue enggak, itulah laki yang sejati. Apapun kesalahan bini gue, mau dia perselingkuhannya terbuka, dia tidur sama siapa gitu, videonya ada di mana-mana orang nonton, dia akan belain bininya depan orang-orang. Urusan gue nanti gimana sama bini gue itu urusan di belakang. Tapi as laki-laki sejati, gue belain dulu bini gue depan orang-orang. You know? Oh ya. Ya kan? Tapi banyak yang bilang dia gay. Gue bilang enggak lah, orang aja drama. Iya. Jadi, nah cuman ada banyak juga kasus yang gue dengar, kan tadi 2, 5, 7, 10 ya. Ada juga yang bercerai kayak setelah 15 tahun kawin. Gitu tuh gimana tuh? Biasanya sebenarnya nih dia itu nyimpen dari yang 2, 5, 7, 10. Jadi dia bisa survive sampai 10 itu karena ya tadi demi anak-anak udah 10 tahun. Sama aja kayak gini deh Al. Zaman-zaman masih pacaran dulu, kalau lu masih ingat ya Al. Jangan terlalu sering diingetnya ya kan. Ini pembelajaran ya, pembelajaran. Iya, pembelajaran. Makanya gini, apakah lo mau putus sama orang hanya karena dia memang udah nggak bisa sama-sama sama lo lagi, in term of nggak ada future-nya atau udah nggak cocok aja gitu, atau lu nggak mau putus sama orang karena ya sayang udah setahun sama dia. Ada dua-duanya ya. Iya. kita akan begitu, kita ngerasa sayang nih udah selama ini. Sebenarnya waktu itu tidak bisa menyembuhkan luka, waktu juga nggak bisa sebagai penentu gitu ya seberapa dalamnya. Tapi yang menentukan adalah investasi emosi lu di dalam relationship ini gitu. Lu bisa pacaran 2-3 tahun, bahkan pacaran lebih lama daripada cicilan mobil gue gitu misalnya, nggak juga mungkin lu dinikahin kan gitu. Ternyata kan bukan waktu yang menentukan kualitas hubungan lu berdua, tapi bagaimana lu berdua itu punya investasi emosi sama-sama di situ. Kalau investasi lu 50, sementara dia cuma investasi 20, ya apa iya kita mau terusin juga gitu loh. Iya, berarti kalau pernikahan berarti jadi kalau misalnya kalau pretentiously pura-puranya selesai gitu ya udahlah gitu. Gua maafin padahal masih berhubung di sininya. Terus kita jadi ahli sejarah di situ. Diungkit-ungkit, terus kita membuat prasasti gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya tidak teratasi dengan sesungguhnya, itu yang akan menjadi
istilahnya bom waktu gitu ya. Nah ini Romansyah Alkir juga pas nanya, terus ngilanginnya pendaman-pendaman itu gimana Mbak supaya benar-benar survive? Itu ada banyak beberapa skill. Terakhir waktu itu gue juga kerjasama dengan Asia Works ya untuk bikin skills ini karena skills ini susah gitu. Ya kalau memang udah sampai 5 apalagi 7 tahun gitu, datang aja ke psikolog kenapa sih gitu. Jangan terlalu gengsi. Jangan mikir bahwa wah emangnya gue gila datang ke psikolog. Percuma kalau udah gila gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, paling gue tinggal refer ke psikiater, kalian minum obat, gue tinggal memantau. Tapi justru sebelum kalian gila, itu bisa gitu. I taking care of that. Herminto Gideon, ya ampun. Hai, apa kabar? Gila lama banget. Gitu, kayak gitu-gitu. So, it was like, pendaman-pendaman itu sekarang gini, memang kalau gini loh, kalau mau memaafkan gitu, maafkanlah benar-benar memaafkan for the sake of yourself. Ya, jadi kalau memang belum mampu memaafkan, minta waktu. Tunggu ya gitu. Boleh nggak sih orang itu masih sayang dan benci saat yang bersamaan? Iya. Tapi kata Kurt Lewin, perasaan yang bertentangan ini adalah secara klinis itu yang paling bahaya. Itu stresnya yang paling tinggi. Approach avoidance feelings. Jadi satu feeling lu masih cinta, lu masih sayang sama dia, tapi di satu sisi lu kesel karena dia habis selingkuh. Boleh nggak? Boleh banget. Kan kita manusia, kita kompleks. Kita bisa suka dan sebel pada saat yang bersamaan. Nah, tenangin dulu itu. Sampai lebih banyak cintanya sehingga enak berkomunikasinya gitu. Kalau masih banyak dendamnya, mau ngomong apa juga dia salah aja. Coba kalau kita bersalah, kita mau minta maaf, terus yang diungkit-ungkit kesalahan kita terus ya kan mendingan tenangin dulu. Lalu gimana? I make mistake. Terus gimana ya? Kita juga yang bersalah misalnya ya, gitu. Kalau Anda merasa bersalah, Anda cari tahu apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki ini ke depannya. Lalu negosiasikan, apakah kalau saya melakukan ini kamu bisa trust saya lagi? Karena kalau cinta tuh mah gampang diberikan. Cinta itu kan nggak pakai istilahnya nggak pakai syarat. Cinta itu ya cinta aja. Orang yang paling gila sedunia pun kita bisa jatuh cinta gitu. Cinta tuh mah gampang dikasih, tapi yang susah itu trust. Oh ya, dalam banget ya, penting sekali ya. Sabu-sabu. Nah sabu-sabu. Nah ini ada pertanyaan nih ya Mbak. Istri saya diduga mempunyai kepribadian lain, yaitu sesama jenis, dengan banyak bukti yang sudah didapat dan didukung dengan sikap dia. Tapi tidak dapat pengakuan dan berujung ribut karena marah. Ini juga didukung setahun menikah, dia tidak mau berhubungan intim. Selalu menolak dengan banyak alasan. Saya tidak bisa tegas karena takut hilaf dan tidak bisa mengontrol emosi. Sudah setahun saya jengah. Pertanyaan saya, bisakah saya memaksa untuk berhubungan intim? Kasarnya seperti memperkosa. Mungkin maksudnya di sini secara kasar atau halus membuat dia tidak sadar gitu ya. Apakah ada hukum yang melandasi niat perbuatan saya itu salah? Juni ini genap 1 tahun pernikahan dan usianya sama-sama 30 tahun. Wow, this is deep. Deep. Gimana ya. tuh? Mungkin ini hampir sama seperti lavender marriage. Lavender marriage itu pernikahan antara seorang heteroseksual dengan seorang homoseksual ya, baik dia itu lesbian ataupun gay. Ada yang di dalam pernikahan itu baru sadar dia itu adalah homoseks ya, dan sudah menikah dengan seseorang yang heteroseks. Ada juga yang sebenarnya dari awal udah sadar, tapi karena sistem masyarakat kita lebih percaya, lebih menerima heteroseksual, jadi dia maksain diri untuk menikah gitu ya. Kalau buat aku sih nggak fair, ya kan nggak fair buat yang hetero, nggak fair buat yang ditipu siapapun itu gitu ya. Ada juga orang yang udahlah, gue nikah aja sama homo supaya gue nggak diudak-udak sama orang lagi, nggak ditanya nikahnya kapan gitu kan ya. Kan ada juga yang begitu hal gitu ya, daripada stres. Akhirnya gue ya memilih untuk menikah dengan homoseksual karena gue yakin gue nggak akan disentuh-sentuh misalnya gitu, which is nggak fair juga. Gitu ya. Jadi siapapun Anda, kalau misalnya Anda masuk dalam pernikahan, Anda udah tahu orientasi seksual Anda is not fair. Apakah juga ini menjadi benar untuk dia memperkosa istrinya? Ya tambah salah. Ya kan? Tidak boleh ada kalau yang disebut sebagai marital rape. Inilah yang disebut sebagai marital rape. Kalau dalam konteks pernikahan Anda memaksakan gitu untuk misalnya untuk bersetubuh dengan pasangan Anda, kan ada kalau dari Muslim ya ada banyak istilah yang gini kan,
kalau sampai kamu menolak bersetubuh dengan suamimu, kamu paginya akan dilaknat malaikat, kan gitu ya, Ale. Betul, Nah, tapi betul. Ya, cuma ya. jangan lupa gitu, suami yang tidak mencumbu istrinya juga dilaknat malaikat gitu kan ya. Nah, dia juga harus bisa mencumbu gitu kan ya. Kalau misalnya dia sudah punya kecurigaan itu semua, kalau menurut aku sih omongin aja ya, bukan aku nyuruh konfrontasi gitu ya, tapi maksudnya ada begini, yang sebenarnya ada apa sih? Setahun itu lama banget loh. It's sexually frustrated. Coba bayangin kita, kalau misalnya kita nggak berhubungan seks selama 1 tahun, pasangan kita itu kayaknya nggak atraktif sama kita, pasti kan kita akan ngerasa, emang jelek banget ya gue, bau banget, apa gue, kok dia nggak ini banget, ya kan, marah, pasti marah gitu. Itu sih udah mendingan langsung aja dia pergi konseling deh. Udah nggak bisa enggak, itu harus banget pergi ke marital counselor, ya. Oke. Udah deh, mereka konseling aja. Beneran itu nggak bisa, karena bener harus ditanyain sebenarnya ada apa selama setahun. Apakah sakit gitu, misalnya vaginismus gitu kan. Ada kan ahli dokter vaginismus seperti dokter Robi, itu juga udah dibahas di YouTube gue kan gitu. Ada YouTube tentang apa sih itu vaginismus dan sebagainya gitu. Coba belajar dari sana. Kalau memang si perempuan mungkin dia vaginismus, tapi dia nggak tahu gimana mau cari penyelesaiannya lah atau apalah gitu. Sekarang banyak banget informasi gitu. Dari YouTube gue aja udah banyak gitu. Apalagi mungkin dari ahli-ahli yang lain gitu. Please deh pergi konseling deh. Itu udah nggak bisa. Dan jangan pernah memperkosa dia. Apapun yang terjadi kamu jadi salah secara hukum nanti. Secara hukumnya itu memang ada ya, Mbak ya? Iya, secara hukum juga ada. Gitu. Ada ya? Belum disahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, belum disahkan gitu. Jadi marital rape-nya belum disahkan, tapi tetap aja gitu. Kalau misalnya itu memperkosa, kan gini, kalau mau berhubungan seks sama perempuan atau laki-laki yang kayak gedebong pisang, kita juga bete dong, ya kan? Kita kan nggak merasa involved. Yang enak tuh seks itu punya tujuan 3 ya. 1 adalah hubungan seks yang bisa membuat kita itu bisa punya reproduksi. Tapi kalau reproduksi kucing sama anjing ya, binatang juga reproduksi doang tujuan seksnya, ya kan. Nah, yang kedua yang tidak dimiliki, dan yang ketiga, yang kedua adalah rekreasi gitu, untuk menjalin mengekspresikan hasrat seksual gitu. It's getting physical gitu ya. Dan ketiga adalah relasi. Nah, kira-kira kalau diperkosa, apa iya ada relasi? Apa iya orangnya merasa dicintai? Kamu juga bangganya sampai di mana? Paling juga cuma ngerasa bahwa, oh, kalau gue bisa akhirnya menyetubuhi dia, artinya gitu kan ya, lu gue pakai loh gitu, karena lu udah jadi istri gue, lu harus bisa gue pakai. Terus di mana kebahagiaannya? Jadi apakah ego aja yang berbicara ya? Jadi ego. Dan pada akhirnya lu gak akan merasa jadi laki-laki sejati. Akhirnya lu jadi gak ngelindungin perempuan lo. Ya, banyak ruginya di laki-laki juga kan, sedih juga. Misalnya, udah deh, nggak apa-apa deh, kamu pakai aku aja, atau aku diem aja. Gimana? Gitu kan males juga kan. Iya. Jadi sekali lagi konseling ya, konseling komunikasi ke pasangannya, habis itu konseling. Tapi tergantung tujuannya juga kali ya, Mbak ya. Kalau misalnya memang dia mau menyelamatkan pernikahannya, then konseling gitu ya. Kalau misalnya dia nggak mau menyelamatkan pernikahan lagi ya, tapi kalau buat aku ya, mendingan perceraian itu sebaiknya setelah diperjuangkan gitu. Jangan apa-apa sebentar cerai, apa-apa itu sebentar cerai. Itu nggak akan memudahkan hidup kita dan belajar tentang relasi. Manusia itu pengen dicintai. Kalau ada kesalahan sebentar cerai juga, ya ilah, masa segitu amat sih hidup. Sama aja kayak kita kerja. Masa sekali-kali kita bosan, kita kesel, kita keluar dari kerjaan. Kan kita jadi orang yang berintegritas gitu kan. Let's learn gitu. Justru malah jadi yang kayak tadi, begitu berhasil malah kita jadi punya momen terbaik di hidup kita karena we survive this gitu. Itu keren abis malah. Iya. Oke. Banyak sekali pembelajaran hari ini ya. Oke. Nah, next question. Digestnya nih. Banyak banget. Mengapa istri saya enggan untuk menjadi istri di rumah dan lebih memprioritaskan kehidupan profesional, dan saya tidak bisa mengurai isi hati ke istri saya, tidak bisa meminta hak saya dan tidak bisa meminta kewajiban istri saya. Ini menikahnya udah 12 tahun, umurnya 39. Wow, itu lama sekali ya. Udah lewat 10 tahun nih. Berarti ini masalahnya udah precipitating event, masalah kecil akhirnya lama-lama menjadi ini ya, jadi bukit ya, kecil gitu. Nah, ini yang menarik tadi dia bilang itu soal hak dan kewajiban. Maksudnya apa ya hak dan kewajibannya?
Di sini sih nggak dibilang ya, tapi ini ada mengapa istri saya takut untuk mengambil resiko demi kebaikan bersama. Tuh, bagaimana bisa nggak lo menyimpulkan kira-kira Oke, arah resiko. pertanyaannya kemana ya? Kayaknya lebih ke profesional, memprioritaskan kehidupan profesional. Istrinya lebih memprioritaskan kehidupan profesional. Oke. Kalau misalnya dia adalah orang yang profesional, gimana kalau cari jalan tengah kayak misalnya begini? Mungkin ini jangan ngebandingin sama pasangan biasa ya. Pokoknya apa yang terjadi di rumah tangga kita itu harus kita diskusikan bersama. Jangan pernah ngebandingin. Kenapa kamu nggak kayak gitu aja sih? Dia tuh jadi istri begini banget. Kamu kenapa nggak kayak suaminya si itu aja sih? Gak bisa. Aduh, nggak bisa. Itu tapi yang berjalan normal seperti itu. Most people think like that kan. Iya. Itu lebih mudah. Sebenarnya contoh-contoh itu adalah beban. Bahkan buat kita sendiri yang menjadi bagian di dalam rumah tangga gitu. Kita akan ngerasa dibandingin tanpa kita sadar. Mungkin kayak contohnya baik ya tuh, coba lihat dia bisa begini. Enggak deh, itu beban deh. Sama kayak beban Kama Sutra dalam kehidupan seks gitu ya. Wah, gue mau cek Kama Sutra. Enggak ada orang yang bisa kayak begitu juga kali, beneran gitu. Kakinya di sini gitu ya, nggak bisa. Akrobatik begitu, meskipun badannya masih seoloal gitu. Gue udah susah kali koprol-koprol ya. Gitu kayak misalnya, apa sih gitu ya. Akhirnya kembali lagi gini, dalam kehidupan profesional sekarang gini, biar kalau misalnya istri berkarya dan itu adalah membuat dia menjadi orang yang lebih baik, itu oke. Nah sekarang mungkin ketemu di tengahnya gini, sayang, kira-kira dengan karir kamu dan keadaan keluarga yang kayak begini nge-backup dan segala macam tuh kayak mungkin gue ngebayanginnya kayak di film Madam Secretary ya kan, wah dia jadi secretary state gitu ya. Suaminya kan tipe beta gitu yang pembelajar dan segala macam, banyak sekali dia lebih banyak ngurusin urusan rumah dan emang istrinya tuh nggak bisa banyak berkecimpung dalam rumah karena tugasnya dia apalagi setelah dia jadi presiden ya kan gitu misalnya dalam film itu. Iya itu benar memang cuma terjadi dalam film, tapi tidak-tidaknya ya yang bisa ketemu di tengah adalah gini, yang apa sih yang kamu butuhin sebenarnya. Jadi mesti jujur dulu sama diri sendiri. Kalau bilang tugas dan kewajiban itu kayaknya itu masih pakai logika deh. Gimana kalau pakai perasaan? Caranya adalah gini. Apa sih yang kamu rasain dengan tugas dan tanggung jawab dengan pekerjaan istri ini satu? Apakah kamu merasa terintimidasi? Ya. Atau kamu butuh kasih sayang tapi malu mintanya. Iya kan? Bisa jadi kan begini. Yang udah lama kita nggak kencan berdua, aku kangen deh pengen kencan sama kamu. Misalnya dia bilang gini, aduh aku lagi nggak ada meeting, aku lagi begini, this is very important, bla 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 bla. Oke. Aku mesti ngobrol sama kamu atau sama asisten kamu untuk buat waktu. Sometimes gitu ya. Tampar. Istrinya kayak ketampar kalau kayak gitu. Iya. Kalaupun saya harus ngubungin asisten kamu supaya dapat waktu kamu, I'll do it. Ya kan? Mungkin itu shock terapi. Tapi lu jangan nyinyir juga ya ngomongnya, jangan yang jangan sarkas juga ya. Jangan sarkas. It's not good. Nobody wins. Pokoknya kalau udah ada ego nggak ada yang menang. Ada ego nggak ada yang menang ya? Nggak ada yang menang. Setiap ada ego, baik laki-laki atau perempuan, nggak ada yang menang. Lu merasa akan menang, coba deh lu tunggu beberapa waktu kemudian you feel so bad like shit, gue ngapain sih nih? Gue elah gue gini amat sih sama pasangan gue, pasti gitu. Ada tuh momentum itu. Momen penyesalan ya. Terus buat apa gitu? Ya gue menang sih, tapi itu apa? Apakah gue jadi lebih sayang, keluarga gue lebih baik kan nggak juga gitu. Jadi tanya aja. Kalaupun aku harus bikin waktu sama ini kamu, sama asisten kamu gitu, I'll do it gitu. Kamu maunya caranya gimana gitu? I want to spending time with you gitu kan ya, kayak gitu aja gitu kan. And then spending time gitu, kayak misalnya ini kamu butuh apa, perhatian, waktu gitu. Berarti kan lo harus kencan. Nah kencan itu kalau mau orang sibuk ya mungkin sebulan sekali, tapi make a quality time. Jadi bilang sama dia, kalau kita lagi kencan lo nggak boleh megang telepon, lo nggak begini, because I want your attention. Jadi kita kebiasain, baik laki-laki ataupun perempuan, jangan biasain ngomong sesuatu yang kita nggak mau. Misalnya gini, gue nggak suka warna putih. Lah selain warna putih ada berapa ratus warna di luar sana. Say what you want. Aku suka warna pink, aku suka warna merah. Ya, aku
butuh banget spending time with you. I miss you, ya. Kita udah 12 tahun menikah, dan aku ngerasa kesepian, aku bener-bener butuh waktu sama kamu. That's all I need. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini lebih ke dia meminta istrinya untuk lebih menjadi istri di rumah dan tidak terus-terusan kerja. Mungkin bukan terus-terusan kerja ya, tapi lebih menjadi istri di rumah gitu. Oke, kamu punya pekerjaan, kamu profesional gitu kan ya, tapi Boya kalau misalnya di rumah lu jadi istri gitu, atau pokoknya jadi istri di rumah gitu. Nah, kalau kayak begitu kan jadi nyuruh. Coba orang dewasa mana? Coba kalau dibalik laki-laki yang digituin. Lo jadi suami yang bener dong. Kalau lagi udah di rumah, lo boleh kerja. Tapi ketika lo udah di rumah, lo jadi suami dong. Bisa nggak kita digituin? Balikin dulu. Oke, sekali lagi itu pernikahan itu adalah antara dua orang itu it's unique gitu ya. Jadi kalau udah mulai kita bilang bisa nggak lo jadi istri di rumah, itu bandingin lagi gitu ya maksudnya. Iya. Jadi ketika lo minta jadi istri di rumah, itu nggak konkret, Al. Sama kayak gini, Al, gue mau pacaran sama lo, asal lo mesti jadi perempuan baik-baik. Hah? Like, apa kurang baik-baik? Gue pakai jilbab baik nggak? Gue pakai lipstick merah baik nggak? Gitu, like you know. Jangan begitu, jangan pernah begitu sama pasangan kita. Yang kamu jadi suami yang baikan dikit dong. Iya. Lo mesti jadi istri yang baik di rumah. Gue butuh tugas dan tanggung jawab sebagai istri. Biasanya orang yang ngomong gitu sakit hati karena merasa nggak disayang, merasa nomor 2 atau nomor 3, bahkan nomor 1 kerjaan, nomor 2 anak, gue nomor 3 atau nomor 10, atau bisa jadi nomor 1 sampai 3 kerjaan, nomor 5 sampai 8 itu adalah anak-anak. Nah, gue nomor 9 misalnya, I don't know, ya. Jadi sebenarnya dia minta diprioritaskan ya. Kalau orang karena gini, laki kan tidak biasa mengungkapkan perasaan, makanya kita bikin live ini gitu ya. Jadi belajarlah mengungkapkan perasaan tanpa membuat kamu merasa lemah dengan being assertive. Assertive is stand for your right without hurting others. Kamu dengan menjadi laki-laki yang yang asertif, berarti kamu tidak lemah. Kamu itu justru lebih sejati dibandingkan kebanyakan laki-laki yang nggak bisa mengungkapkan perasaannya dengan cara yang baik. Jadi bukannya mengatakan apa yang kita pikirkan, tapi kita mesti mengatakan apa yang kita rasakan. Kayak misalnya tugas dan tanggung jawab kamu sebagai istri gini. Coba kalau dibalik, boleh nggak istri Anda bisa bilang misalnya, kamu jalani dong tugas tanggung jawab kamu sebagai suami. Kamu kan harus provide, kamu kan harus ini, kamu kan harus itu. Apa iya kita mau kasih dengan senang hati? Yang ada kita marah, defensif. Meskipun defensif adalah juga tanda cinta. Berarti kalau masih defensif ya lu masih cinta. Ada kan orang yang, bodo amat, terserah. Itu sudah, kayaknya udah nggak semangat lagi ya di pernikahan gitu. Iya. Tapi kalau kita mau jadi defensif buat apa gitu? Yang kita mau adalah apa yang kamu mau gitu. Jangan bilang gini, kamu harus jadi istri yang begini. Itu nggak konkret. Misalnya gini, I want to spend more time with you. Itu kan sangat-sangat bisa dilakukan, Al. Aku pengen lebih banyak kencan sama kamu. Aku pengen kalau jalan itu aku bisa meluk kamu lagi. It was like happy. Aku pengen ketika kamu capek kamu tiduran di pundakku gitu. Aku ingin ngerasa dibutuhkan sama kamu dengan cara kayak gitu ya. I need you to be with my side ketika aku lagi ngobrolin hal-hal yang mungkin sepele, nggak sebesar problem kamu di perusahaan gitu, but I need you gitu, I need you to hear me gitu. Jadi konkret apa sih yang kamu butuhin gitu, itu diomongin. Kalau enggak nanti itu udah 12 tahun loh, itu pasti dari tahun berapa tuh, udah nggak apa-apa lah, ini kan kerjaan, it's okay lah, dengan dia kerja juga aku bangga, dengan dia kerja penghasilan kita jadi udah 2 dan segala macam. Kan gitu. Jadi normal ya. Young love when we are older. Yeah, right. That's right. Prilawaki yang love when we are older. So true. Nah, ini tadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan menarik nih dari salah satu yang nonton. Kalau puber laki-laki lagi masa puber kedua, apakah itu masa yang genting?
Puber Ini kedua. menarik banget. Mungkin salah satu temen gue jangan-jangan yang nanya ini ya. Banyak sekali yang lagi puber kedua kayaknya. Beli motor, beli ini, beli itu ya kan. Gimana tuh Mbak? Ini menarik nih. Oke, siapa nih? Timothy Haryanja, lingerie mungkin besok ya hari Rabu kita akan bahas soal lingerie sama Zola Yowana ya. Malam ini soal pertanyaan laki-laki dulu, sabar ya. Jadi puber kedua, sebenarnya puber yang sesungguhnya itu hanya satu kali, yaitu dari masa anak-anak masuk ke masa remaja gitu. It's only one. Oke. Di mana laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi dan lalu tanda-tanda seksual. Jadi nggak ada puber kedua? Sebenarnya nggak ada, tapi puber kedua itu adalah tanda kutip gitu, secara psikologis gitu. Jadi sebenarnya puber kedua adalah masa di mana biasanya itu adalah umur 40-an sampai 55. Oke. Kenapa? Karena 40-an itu jadi laki-laki nih kurang lebih umur 40. Kalau dia nggak ajak banget, dia nggak yakin sama karirnya, most likely karirnya akan jarang ada yang relatif berhasil. Jadi umur 40-an, biasanya laki-laki udah mesti mulai pasti bahwa ini dia memang karir gue oke dan segala macam. Laki-laki yang umur 40-an baru karirnya baru naik turun, masih mempertimbangkan ini itu, biasanya dia juga jadi nggak pede. Nah, laki-laki yang sukses pada umur 40-an biasanya mengalami kondisi-kondisi yang disebut sebagai puber kedua. Ada yang agak telat sedikit, suksesnya baru umur 50-an, ya nggak apa-apa juga. Tapi biasanya sukses pada usia 40 sampai 50-an ini range-nya, itu yang sering sebagai puber kedua. Dia merasa sukses, ya seringkali istrinya kurang lebih umurnya hampir sama, tapi biasanya yang ngalamin puber kedua karena nggak ngajak bareng istrinya itu, nggak diajak bareng suksesnya. Jadi misalnya, wah dia sekolah lagi, dia cari kursus atau segala macam gitu untuk dibiayai oleh perusahaannya. Istrinya kan mungkin nggak sekolah lagi, sibuk ngurusin anak dan segala macam. Nah, umur 40-an sampai kurang lebih 50-an itu kan biasanya ya anak-anaknya udah agak remaja, udah mau masuk kuliah, udah agak lebih tenang si ibu bapaknya. Ya kan? Udah mulai punya waktu nih gitu, udah punya duit, udah bisa ganteng, terus kepengen coba rasa-rasa lainnya. Kayak misalnya, saya nggak mengecam laki-laki ya, ini adalah salah satu penelitian, beneran ini penelitian, so don't be angry at me, okay? Jadi, karena laki-laki punya otak yang relatif hunting, jadi ada laki-laki dalam pernikahan yang bahagia pun melakukan perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu seringkali membuat laki-laki merasa bisa mencoba semua rasa. Misalnya gini, aku dapat rasa karamel, aku paling suka rasa karamel. Tapi sekali-sekali pengen coba rasa raspberry. Kayaknya rasa strawberry juga lucu. Atau vanilla. Gitu. Jadi perasaan yang berbeda gitu ya, yang dia rasakan dari selingkuhannya ini gitu, atau bahkan bukan kayak simpenan atau apa segala macam, kita bilangnya yang ya pacar-pacar lucu aja, atau bahkan beli putus itu adalah untuk menimbulkan rasa-rasa seperti itu gitu. Nah, pada saat puber kedua ini, kenapa disebut puber kedua, mereka lebih dandan, mereka lebih ini karena merasa satu udah lebih mapan, power. Gue udah punya kedudukan gitu, I feel good about myself gitu ya, dan juga istrinya juga mungkin udah sibuk sendiri dan udah nggak segitu kompatibelnya lagi, jadi dia relatif mencari sesuatu untuk ya dia haus pujian gitu ya, dia ingin merasa bahwa keren deh, ini deh, itu deh gitu. Jadi buat mungkin perempuan-perempuan yang menonton ini gitu ya, sebenarnya laki-laki itu sangat-sangat membutuhkan pujian yang ada 3 kata yang paling ini magic word-nya yang pasti pengen didengar oleh laki-laki seberapapun mungkin ini peres kalau kedengerannya. Kayak laki-laki tuh senang kalau dibilang, aduh lu tuh brilian banget ya, kamu hebat banget ya sayang. Itu tuh bikin laki-laki yang gitu ya. Oke. Bukain dong botolnya, ini susah nih aku nggak bisa buka. Abis dibukain bilang, you're my hero. Peres banget sih tapi itu ya. Coba seminggu ini 3 kata itu lu ucapin, lu lihat perubahan pada laki lu, kayak dia langsung termehek-mehek, lu mau beli apa, diamond, gue kasih gitu. Kayak lemah tapi nggak ngerti apa gitu. Sama yang ketiga, yang paling sering laki-laki bilang, misalnya kayak gini, kita pulang dari mana gitu, terus dia tiba-tiba misalnya gitu bilang gini, aku bikinin teh ya buat kamu.
sekali-sekali kan ya gitu, which is you have a long day, lo habis pergi keluar dan jalanan macet banget, lo pulang gitu ya ke rumah, terus dia siapin teh gitu, lo bisa bilang gini, thank you ya, you save me, lo tuh menyelamatkan gue banget. Usahakan jangan peres ya, bener-bener emang lu merasa you save me, thank you. Maksudnya gila ya, lu capek, lu penat gitu, lu nyampe rumah terus lu dibikinin teh anget gitu, kayaknya yang aduh gitu, thank God gitu, lavender tea gitu kan ya, you know. Iya. Jadi sebenarnya sebenarnya simple ya berarti ya. Dalam menghadapi si masa genting puber kedua itu yang sebetulnya tidak ada juga gitu ya. Gitu. Tapi karena harga diri laki-laki, power dan segala macam menunjukkan dia itu jadi kepengen banget untuk untuk mendapatkan pujian, dia ingin mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi tugasnya perempuan di sini gitu ya. Tetap ya, kalau sampai selingkuh salahnya laki-laki loh gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir, aduh aku kurang apa segala macam, nggak bisa gitu. Dan nggak ada juga seperti drama-drama Korea di mana gila suami gue direbut orang, istri gue direbut orang. Nggak ada orang yang bisa ngerebut orang lain kecuali dia pengen direbut. Oke? So it's your fault if you're having affair. Jadi nggak bisa kalau lo having affair terus lo bilang abis istri gue nggak perhatian, suami gue nggak begini. Ada juga suami bilang gini, abis Mbak Zoya 20 tahun menikah istri saya nggak pernah nyiapin kopi. Siapa Pak yang sekarang nyiapin kopi? Kok Bapak seneng amat? 20 tahun nggak disiapin kopi nggak protes gitu. Ada yang nyiapin kopi, it's enak juga gitu ya. Like don't do that gitu. Ya. Oke. Jadi suaminya itu puber gombal ya, ngapa, makanya jangan peres supaya nggak gombal. Mungkin pakai lucu-lucuan gitu, pasti suaminya juga akan apaan sih kamu, tapi seneng tuh taruhan sama gue. Beneran deh. Coba. Gitu ya. Gue akan coba nanti ya. Gue akan beli botol aqua yang banyak. Biar dia bisa bukain. Tinggal 5 menitan lagi nih. Tinggal 5 menit lagi. Oh ya udah. Aduh, ya udah. Masih banyak banget. Ya ampun, ya udah. Ini pertanyaan pamungkas deh. Depan kali ya. Nanti kita bikin lagi deh. Kita bikin lagi ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mbak ya. Iya. Bagaimana supaya bisa meningkatkan gairah istri? Ini mungkin sama pertanyaannya, tapi mungkin kita sekarang lebih jawab kayak how to-nya ya. Tadi kan kenapanya udah ya. Tapi gimana sih supaya suami itu bisa meningkatkan gairah istri? Selain tadi kan udah tahu ya, ditanya what can I do to make you feel sexy, tapi gini, yang paling penting perempuan itu adalah moodnya gitu ya. Kayak misalnya for instance ini gue aja ya gitu, maksudnya kalau lo nggak setuju ini nggak apa-apa, tapi kayak gue misalnya gini, gue suka wangi-wangian gitu ya, jadi wangi-wangian itu ya, mungkin bagi yang sering lihat Instagram gue tahu deh, gue sebentar-bentar akan nge-tag Habitami segala macam gue beli, karena gue nggak suka beli oil yang palsu, gue benci banget tuh, gue beberapa kali gue nafsu. Nah, gue tuh suka wangi-wangian kayak gitu Al gitu, dan it can arouse me, gue akan merasa disayang, dicintai dan sebagainya. Itu salah satunya yang bisa memicu pituitary gland kita, itu adalah wangian vanilla gitu ya, cinnamon, musk, itu it's very turn on for most people gitu. Jadi emang sebenarnya si wangi-wangian ini tuh memang berpengaruh banget gitu ya untuk maksudnya scientifically memang dia mempengaruhi manusia gitu. Jadi cari wangi-wangian yang oke, tapi biasanya yang ada kandungan vanilla itu lebih arousing buat laki-laki maupun perempuan gitu ya. Tapi kalau misalnya khususnya kalau buat perempuan itu dia pakai flowery ketika dicium sama laki-laki jadi aroused. Tapi kalau laki-laki itu mesti yang ada masknya sehingga si perempuan mencium dia kayak jantan gitu. Dan bahkan apalagi kalau lu lagi ovulasi ya, lu akan mencium mask itu akan lebih mudah membuat lu turn on sebagai perempuan loh. It's according to research. Oke. Udah 1 menit lagi. Oh my God, udah mau habis, gue gemes. Ya udah, sekarang lo ada tips nggak? Tips buat para laki-laki, para suami, gimana supaya di masa pandemik ini hubungan tetap indah ya gitu. Karena ini udah mau habis, gue tetap akan menyarankan yang tadi ya, tetap be assertive to your spouse ya, katakan apa yang Anda rasakan, bukan yang Anda pikirkan, itu udah paling ideal.
Nanti kita akan lanjutin lagi minggu depan, karena pertanyaan yang udah ke Alia itu banyak banget, bagus banget. It's very therapeutic, dan kita harus ngebahasnya. Ini tinggal kayak 15 detik lagi udah mau habis. Oke, ya udah. Bye.